سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم الفاتحة إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وزمن الحقوق علينا أجمعين. الله يتغشاهم من الرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul kembali di pertemuan yang kedua di hari ke-15 daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberi Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang di dalam kesehatan, keafiatan, dan di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita berkumpul di sini semata-mata hanya mencari daripada ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan daripada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka'ajri hajjin tammatin hajjatuhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid yang mana tujuannya tidak lain hanya untuk mempelajari suatu kebaikan, yaitu ilmu agama, atau untuk mengajarkan suatu kebaikan, maka orang tersebut akan diberi Allah Subhanahu wa taala pahala seperti berhaji yang sempurna hajinya. Maka alhamdulillah kita di sini insyaallah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Rasulullah tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan hajinya sempurna. Bahkan kita apabila tidak mendengar satu ilmu ataupun hikmah daripada ulama selama 3 hari, maka hati kita bisa menjadi mati. Sebagaimana Al-Imam Fathul Muwasili rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Alaysal maridu idza muni'at ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut." Bukankah, kata beliau, orang yang sakit itu apabila tidak diberi makan atau minum atau obat akan mati? Maka mereka menjawab, benar wahai Syekh. Lalu beliau mengatakan, qala kadzalikal qalbu idza muni'al hikmata wal ilma salasata ayyam yamut. Begitu juga kata beliau dengan hati kita apabila tidak diberikan atau mendengarkan hikmah dari perkataan para ulama atau kita mendengarkan ilmu-ilmunya Rasulullah selama 3 hari, hati kita akan menjadi mati. Maka alhamdulillah kita di sini setiap hari insyaallah mendengarkan ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang berhadir di masjid ini, maka akan mendengarkan daripada hadis Rasulullah, perkataan para ulama di setiap harinya. Dan beruntung juga kita berkumpul di bulan Ramadan yang mana dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala segala pahala daripada amal ibadah kita. Apalagi kita sudah berada di pertengahan 10 yang pertengahan di bulan Ramadan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan 10 pertengahan bulan Ramadan itu adalah ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperbanyak meminta ampun kepada Allah
beristighfar kepada Allah daripada segala dosa-dosa kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di setiap malam bulan Ramadan itu selalu ada seruan dari atas langit yang mana kita tidak mendengarnya, yang mana seruan tersebut berbunyi, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang menghendaki segala kebaikan, maka ambillah, terimalah kebaikan tersebut di bulan Ramadan ini. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang-orang yang ingin melakukan kejahatan, keburukan, maka hendaknya berhenti, ampih, karena ini bulan sucinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, walillahi utaqa'u minan nar, di setiap malam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Wa dzalika kulla lailatin, dan itu dilakukan Allah Subhanahu wa taala di setiap malam bulan Ramadan. Bahkan di setiap malam itu Allah membebaskan alfin, sejuta daripada hambanya daripada api neraka dibebaskan. Setiap malam Jumat itu setiap saatnya, setiap jamnya sejuta daripada hamba Allah yang dibebaskan daripada api neraka. Bahkan di penghujung Ramadan kelak akan dibebaskan daripada api neraka dari awal sampai akhir, sejumlah itu akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibebaskan Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung daripada pelajaran kita tentang bagaimana kita berakhlak di bulan Ramadan sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya kita menjaga puasa kita dari apa yang membatalkan puasa, kemudian daripada yang membatalkan pahala puasa tersebut. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang salah satu daripada yang membatalkan pahala puasa, yaitu adalah al-kizib, yaitu dusta, yang sudah kita lewati. Itu salah satu akhlak kita di bulan Ramadan, menghindari daripada dusta. Yang kedua dan yang ketiga yaitu adalah hendaknya kita menghindari daripada sifat ghibah dan namimah, yang mana ini salah satu daripada dosa apabila seseorang melakukannya dan bisa menghilangkan daripada pahala puasa kita. Yang mana ghibah itu kata ulama menurut bahasa yaitu adalah an yatakallama khalfa insanin mastur bima yaghummuhu law sami'ahu. Seseorang berbicara di belakang manusia yang tidak ada, yang mana pembicaraan itu jika didengarnya akan membuat orang tersebut menjadi sedih. Kita ketika memandirakan orang dan orang itu mendengar apa yang kita pandirakan tentang inya bisa sedih. Adapun menurut istilah dzikruka akhakal muslim bima yakrah wa in kunta shadiqan, membicarakan saudaramu yang muslim dengan sesuatu yang ia benci walaupun engkau benar, walaupun yang kita pandirakan bujur tetapi inya kada himung, nah itu termasuk adalah ghibah. Apabila sesuatu yang kita pandirakan itu kada bujur, itu ngarannya buhtan, salah satu daripada kebohongan atau fitnah. Nah inilah sesuatu yang kita hindari. Apabila saudara kita kada himung yang kita pandirakan dari itu, ngarannya ghibah. Adapun hukumnya, ghibah itu adalah haram menurut ijma' muslimin. Ulama mengatakan sesuai dalam Al-Quran, dalil-dalilnya dan hadis-hadis Nabi, ghibah itu adalah hukumnya haram. Adapun jenis-jenisnya ataupun gambaran-gambaran ghibah itu, Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ghibatu zikrul mar'i bima yakrahuhu sawa'un kana fi badani syakhsi au dinihi au dunyahu. Ghibah itu adalah seseorang menyebutkan sesuatu yang ia benci, baik itu dari segi badan seseorang, fisiknya,
Misalnya kita menyambati orang, emang itu rendahnya aja misalnya, atau tingginya, atau kayak ini itu termasuk ghibah. Au dinihi, atau agamanya yang kita sambat. Au dunyahu, atau tentang dunianya. Au nafsihi, atau dirinya tersebut yang kita sambati. Au khalqihi, atau bentuk tubuhnya, ada apa yang kita sambat. Au khuluqihi, atau akhlaknya kada baik misalnya. Au malihi, atau dari segi hartanya, inya itu miskin atau inya itu sugihnya pelit misalnya, kita sambat. Au waladihi, au walidihi, atau menyambati anaknya atau kuitannya. Au zaujihi, menyambati lakinya atau bininya. Au khadimihi, atau menyambati pembantunya. Au saubihi, atau menyambati pakaiannya, termasuk juga ghibah. Pakaiannya itu tinggi sebelah misalnya. Yang penting pakaian itu menutup aurat, itu yang penting. Kayak apapun jenis pakaiannya, kayak apapun harganya, berapapun larangnya, amun kelihatan ketiaknya bebinian, haram. Mun sepaha aja selawarnya haram, panjang selawarnya bagus, sakanya berabi-rabit di pahanya. Au harakatihi, atau gerakannya yang kita sambat, jalannya jarang kayak model apa modelnya itik kah misalnya kita sambat. Au talaqatihi, atau dari seginya pas lagi senyum, lagi bahagia. Au abusatihi, atau lagi merangut, mirip anu je merangut misalnya. Au ghairi dzalik bima yata'allaqu bihi, atau sesuatu yang lain yang berkaitan dengan seseorang tersebut. Sawaun zakartahu bil lafzi awil isyarah, maupun kita menyambat itu langsung lawan ucapan kita atau lawan isyarat. Atau jur ulama rumus bekode-kodean dengan mata misalnya, titit misalnya kayak itu. Atau lontangan bekode-kodean menyambati orang ajar kayak diranjak, termasuk. Apalagi lawan langsung ucapan, itu lebih lagi. Itu salah satu daripada gambaran-gambaran ghibah yang harus kita lalui. Ujar ulama mengatakan kita kada kawan lepas daripada segala sesuatu yang membahayakan melalui lidah ini, kecuali melazimi berdiam, hanya kau selamat, dan mengurangi bepander kecuali darurat. Apabila kada kawa, pasti kita tersambat orang lain. Kada kawa berdiam, pasti sudah tersambati orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang menggibah dalam Al-Qur'an, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian suka memakan daging saudara kalian yang sudah jadi bangkai? Fakarihtumu, maka pastilah inya itu kada mau, kada suka, jijik memakannya. Nah, itulah gambaran orang yang menggibah, seakan-akan memakan bangkai daripada saudaranya sorangan. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, atadruna mal ghibah, tahukah kalian ya Rasulullah apa itu ghibah? Ujar para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya aja yang tahu. Rasulullah menjawab, zikruka akhaka bima yakrah, engkau menceritakan tentang saudaramu dengan sesuatu yang ia benci, itu adalah ghibah. Jadi apa aja yang kada disukainya, itu adalah ghibah. Bahkan ketika dahulu ada yang menyambati salah satu bebinian, menyambat aja kada sadar juga menyambat, atau hendak berniat menyambati kada juga, tersambat aja memadahinya itu
rendah jar awaknya, itu termasuk sudah ghibah. Bahkan kita diperintahkan oleh Rasulullah bila ada saudara kita muslim digibah orang, kita wajib membelanya. Bila kita tahu itu kada bujur. Ujar Rasulullah, "Man ghtiba indahu akhuhul muslim falam yansurhu wa huwa yastati'u nasrahu ajallahu Allah fid dunya wal akhirah." Siapa saja saudaranya yang muslim dighibah, ujar Rasulullah, kemudian ia kada menolongnya, kada melawankan inya, karena yang digibah ini orangnya baik misalnya, kada bujur tentang pandirannya tadi, dan inya pun mampu untuk menolong saudaranya yang muslim tadi, tapi kada mau, kada ditolongnya, berdiam aja inya. Azallahullah fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang tersebut di dunia dan di akhirat. Berdiam aja kita, disupanakan misalnya orang-orang yang baik, para guru-guru kita, ulama-ulama kita, habib-habib kita misalnya disupanakannya, mendirikannya ini segala kita kada membela. Nah, itu kita kayaknya termasuk orang yang dihinakan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wallahi jarsidin lil ghibatu asra'u fasadan fi dinil mu'min minal aklati bil jasad. Demi Allah, ghibah itu jarsidin lebih cepat di dalam merusak agama seseorang daripada penyakit yang merusak tubuh. Ghibah itu bisa menghancurkan daripada agama seseorang. Makanya termasuk akhlak yang baik adalah kada menggibah, menahan muntung kita daripada kada banyak bepander. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, "Idza aratta an tazkura uyuba sahibika fazkur uyubaka." Apabila engkau hendak menceritakan aib-aib saudaramu, maka terlebih dahulu jarsidin fadzkur uyubaka, ingatkan aib-aib ikam yang ada pada diri ikam dulu. Oh iya tuh misalnya bajunya kayak ini, baju kita bisa juga kayak itu. Berjalannya kayak ini, kita bisa juga berjalan kayak itu. Jadi sama aja bisi. Mun kita kau menyambati orang, orang lain pun kau menyambati kita. Jarsidin ingatkan aib kita sebelum kita hendak menyambat orang. Apabila sudah ingat, insya Allah kada jadi menyambati orang. Dahulu di zamannya Imam Junaid al-Baghdadi, diceritakan oleh Imam al-Yafi'i bahwasanya beliau ini duduk-duduk di muka masjid menunggui jenazah yang hendak disembahyangkan di masjid tadi. Pas sidin duduk, jarsidin aku melihat ada orang fakir yang meminta-minta. Kelihatannya orang fakir ini orang baik, orang soleh. Lalu ada terlintas di hati aku, tergeretek di hati aku jarsidin, inya ini orangnya baik. Seandainya begawi mencari duit karena minta-minta, maka lebih baik gasan inya. Setelah terlintas dalam hati jarsidin, maka aku balik ke rumah. Setiap malam aku ada bisi wiritan, qiyamul lail, wirid-wirid yang lain, menangis malam itu jarsidin, bertobat. Kada kau menggawi aku. Aku pun bingung jarsidin, bingung kenapa aku ni kada kau menggawi amalan ibadah yang setiap hari aku lakukan. Kada kau. Sampai jarsidin aku teguring. Kemudian di dalam mimpi tadi aku melihat orang fakir tadi datang berbentuk nang kaya makanan di dalam wadah, tapi bentuknya kayak orang fakir tadi. Kemudian ada yang mengatakan dalam mimpi itu makan makanan ini, artinya oh jarsidin, aku sudah paham dari mimpi itu berarti aku ini menggibah, padahal dalam hati aja tergeretek. Nah, karena itu sidin tertolak untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung keesokan harinya sidin meminta maaf lawan orang tua tadi, orang yang meminta-minta tadi. Dengan sebab itu hanya sidin pulang kau menggawi segala ibadah rutinan sidin hanya melalui hati aja. Dan kita rancak mana dalam hati sudah ada kehitungan bisa. Nah, ini karena orangnya soleh,
wali Allah Subhanahu wa taala, langsung ditegur Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga ada dikisahkan orang-orang yang pernah menggibah itu di suatu tempat di Balkha, ada salah satu pemuda, jar ulama, pemuda ini rajin beribadah, orangnya rajin beribadah lain sebagainya, sungguh-sungguh pulang dalam beribadah. Alih lo mencari pemuda nih zaman wah ini nang rajin beribadah, itu pemuda nang langka, jar ulama. Di zaman wah ini mencari pemuda nang rajin beribadah, 5 waktunya itu terlaksana di setiap waktu, itu langka benar, langka. Lalu inya ini terjerumus di dalam dosa ghibah, ada menggibah orang, padahal orangnya rajin beribadah. Sekalinya ditimpakan Allah Subhanahu wa taala musibah lawan inya, yaitu inya dihinakan dengan begawi di wadah bencong. Jadi tukang tapas akan baju-bajunya, nah, begawi di situ. Lalu ada orang nang melihat, ini semalam nang pemuda nang rancak rajin tuh beribadah orangnya, ditakuninya kenapa ikam jadi sahut kayak ini. Nah, jadi jerinya aku semalam ditimpakan kehimungan, kesukaan menggibahinya, menggibah orang, lalu Allah hinakan, aku malah begawi lawan bebuhannya ini, jadi tukang tapas baju-bajunya, berkumpul lawan bebuhannya itu setiap hari. Nah itu sebab daripada menggibah tadi. Nah, mun kita banyak manar kita sudah bisa, mun kita sadari masing-masing, maka hendaknya ya para ulama kita bertaubat sesegera mungkin daripada gibah ini dan meminta maaf kepada orang yang kita gibah tadi, atau dengan memperbanyak istighfar dan memintakan ampun orang yang kita gibah. Allahumma ghfirli walahu, ya Allah ampuni ulun dan inya, ya Allah ampuni ulun dan inya. Kayak tadi kita subuh tadi wirid, Allahumma ghfirli wali walidayya, atau Allahumma ghfirli walahu, ditambahi terus Allahumma ghfirli walidayya, Allahumma ghfirlil mu'minina wal mu'minat, selama sebanyak 27 kali tadi kita membaca setiap subuh. Barang siapa yang membaca 27 kali Allahumma ghfirlil mu'minina wal mu'minat, maka ia dapat pahala seluruh orang muslim yang ada di dunia ini. Luar biasa, 27 kali beristighfar setelah subuh gak sendirinya, dan muslimin dan muslimat. Nah, dosa ghibah ini kadang kita remehkan karena pasti kita banyak tegawi. Nah, cepat-cepatlah kita jar ulama untuk menghindarinya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ghibah. Yang kedua adalah namimah. Namimah ini lebih berat lagi, lebih besar lagi bahayanya. Yaitu adalah as-sa'yu bainan nas bil fitnah, menebar fitnah di antara manusia. Itu ngarannya namimah. Atau menurut istilah naqlul hadis min qaumin ila qaumin ala jihatil ibsad wasyarr, menyebarkan panderan dari satu kaum kepada kaum yang lain dengan tujuan untuk merusak atau menyebarkan keburukan dan kejahatan. Itu ngarannya namimah. Itu bisa terjadi, ujar ulama, di antara dua orang mutahabbain, orang yang saling mencintai, saling berkasih sayangan, karena dipitnahnya itu bisa jadinya bermusuhan. Nah, ini besar benar dosanya orang yang himung daripada menggawi namimah. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang menyebarkan fitnah. Yang akan masuk surga berarti satu aja pilihannya adalah neraka. La yadkhulul jannata nammamun, kada bakal masuk surga orang yang himung menyebarkan fitnah ini. Bahkan diceritakan dahulu ada salah satu budak bebinian, ini akibat daripada namimah. Jadi misalnya seseorang hendak menukar budak di zaman dahulu, inya mencari budak itu nang kada cacat, ditakuninya budak ni adakah cacatnya, kadeda.
Ujar ampun nang menjual, tapi sebuting aja cacatnya, inya ini himung menggibah. Ujar yang hendak menukar itu, kada apa-apa, aku tukar aja. Yang penting bebininya ini kada cacat, bersih budaknya. Itu karinya. Setelah diharagunya di rumah budak tadi, sekalinya kada lawas keluar keasliannya, itu himung mempitnah tadi. Dipitnahnya lah majikannya ini, dipadahakannya lawan bininya. Tahulah pian jar, laki pian tuh hendak bebini pulang, dipadahakannya lawan nang bini. Ujar yang budak, pian baik nukar cukuran, lading cukur, tatak aja janggut laki pian tuh. Karena di zaman dulu tuh kan aib modelnya ditatak, ada lagi dicukur aja, artinya janggut tuh modelnya. Oh kayak itulah ya, ujar yang bini, percaya bini tadi. Nah, dipitnahnya pulang lakinya. Ujar yang budak tadi, dipadahkannya dengan lakinya tadi, pian tahulah jar bini pian tuh malam ini hendak membunuh pian. Mana buktinya? Ujar yang majikan yang lakian tadi itu, buktinya kan pian kisahnya malam ini pura-pura guring. Nah, sekali sudah malam, datanglah bininya tadi membawa lading cukur tadi. Padahal anak manu janggut, dipitnahnya kesan membunuh laki. Pas sudah parak lading cukuran tadi digulunya nang laki, ditangkap nang laki, langsung disodokakannya lading tadi. Setelah tahu keluarga yang bebinian bahwa dingsanaknya itu dibunuh, datang keluarga yang bebinian, dibunuhnya juga lakinya tadi. Nah, seberataan gajar ulama gara-gara daripada namimah dari fitnah tadi, besar banget jadinya pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi pian jan hakun dia mencari kawan juga nang tukang namimah, tukang fitnah, bisa juga pian kena jadi korbannya di fitnahnya. Dan ini kadang langsung berhadapan aja, kada bisa aja lewat sosial media dan lain sebagainya, fitnah-fitnah itu. Bahkan ujar ulama, orang yang ahli namimah itu lebih besar kejahatannya daripada syaitan. Kalau syaitan itu berbisik di telinga aja, tapi kalau orang namimah berhadapan langsung, muajahah lawan kita. Itu salah satu daripada keburukan yang diakibatkan daripada namimah, itu bisa mengakibatkan orang tadi itu menjadi saling bermusuhan dan berbunuh-bunuhan. Bahkan ujar ulama mengatakan dengan sebab daripada namimah tadi, wa idqa'u naril adawah wal baghdha bainal mutahabbain, ini akan menimbulkan daripada api permusuhan serta daripada kemarahan di antara orang yang saling berkasih sayangan akibat daripada namimah. Dan ada sebuting kisah lagi ujar ulama, dahulu ada orang berdua beding sanak, lelakian non bebinian, meninggal ding sanaknya yang bebinian. Setelah dikuburakan, inya ingat sekalinya inya tadi ada membawa puntalan emas, dompet bahari, tagugur di kuburannya tadi. Lalu inya malam hari hendak berniat mengambil tadi. Pas hendak dibongkarnya kuburnya, hendak mengambil hartanya tadi, sekalinya sudah api menyala-nyala di kubur tadi. Langsung takutan inya menangis, dibulikakannya kuburnya tadi, tanahnya tadi itu. Dan inya maadu lawan mamanya, apa yang digawi ding sanak ulun ni jarnya ketika inya masih hidup. Ujar nang mama, kada debang macam-macam, cuman sebuting inya amun malam hari himung keluar rumah ke wadah tetangga. Nah lalu ujar nang mama, gawiannya malam tuh ngerumpi, kada siang aja, malam nih. Nah, ngerumpi sambil nonton sinetron kah misalnya, ngerumpi sampai jadinya setiap apa yang dipandirakannya lawan kekawanannya itu disebar luasakannya, sehingga menjadi fitnah, dan itulah azabnya kuburnya menjadi api. Nah, kisah-kisah ini disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Para ulama mengisahkan di dalam situ tentang berapa banyak kisah-kisah orang dahulu
yang ditimpa dengan bala itu tukang fitnah. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala daripada ghibah dan namimah, sehingga kita bisa menjalankan daripada ibadah puasa ini dengan sempurna, dan mudah-mudahan kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umur kita sampai akhir Ramadan dan di Ramadan yang selanjutnya, dan mudah-mudahan kita semua ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ini aja yang bisa ulun sampaikan, salah khilafnya ampun maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.